Halo guys, sudah lama nggak bikin konten tentang REV ini ya. Dan ini sudah setengah tahun. Cat semua. Udah setengah tahun saya pakai ini karena saya beli itu Desember tanggal 20 ya, pas hari ibu. Kemudian apa pengalaman saya. Nah, sebelum itu kita bahas, kemarin tuh ada yang tanya ya. Jadi kemarin tuh ada yang bingung, yang punya REV itu posisinya seperti ini ya. Dia ngecas, dia bisa masuk gini. Terus kondisi pintu ini terkunci ya, ini terkunci. Dia mau ngelepas ini gini, dioklek-oklek sampai mobilnya itu goyang-goyang terus hampir setengah jam katanya. Videonya bisa dicek di sini ya. Ini Pak Hendri ini udah dicoba setengah jaman, ini udah ditekan itunya goyang-goyang tetap nggak bisa. Dari awal tuh susah sampai mobilnya tuh goyang-goyang. Ininya apa jenis chargernya? Boleh nggak kalau kita minta ganti chargernya? Mungkin itu bagian pengaitnya itu agak nggak apa jenenge agak ada masalah itu kayaknya pengaitnya. Udah ditekan, udah digoyang-goyang nggak bisa setengah jam. Dioklek-oklek kayak gitu setengah jam dia nggak bisa, terus akhirnya dia minta ganti ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk melepas ini, untuk safety ya, kita harus unlock dulu. Setelah unlock baru kita bisa lepas. Kalau nggak gitu ini nggak bisa lepas ya. Jadi kemarin tuh minta ganti charger, katanya chargernya agak rusak ya, itu mungkin belum tahu. Nah, itu salah satu pengalamannya untuk membuka itu ya. Kenapa kok di situ itu dibuat seperti itu agar safety aja ya. Jadi kalau kita ngecas di tempat umum, kalau nyolokin dalam kondisi terkunci bisa, teman kalau ngelepas kondisi terkunci itu nggak bakal bisa gitu ya. Jadi itu untuk safety-nya kita. Nah, ini setelah hampir setengah tahun lebih saya pakai mobil ini, lalu apa yang saya rasakan gitu ya. Ini saya tadi malam ngecas penuh tadi pagi, sekarang tinggal 79. Rata-rata saya 20% tiap hari lebih ya. Ini masih jam segini, nanti malam pasti tambah lagi. Biasanya sih 30% saya seharinya itu. Jadi 2 hari sekali saya ngecas. Nah, lalu setelah setengah tahun lebih ini saya pakai ini, apa sih yang saya rasakan ya? Kalau ketemu sesama REV senang turunnya di jalan ya, karena sepi banget gitu ya. Untuk daerah di Madiun, di Ponorogo itu masih jarang ada 1212 itu. Kalau ada jalan bareng tuh enak rasanya. Ini memang penggunanya masih sangat sedikit sekali ya. Memang ya harga segitu udah dapat Stargazer, udah dapat Avanza, Xenia, apa namanya itu, Expander dan lain sebagainya, R3 itu udah dapat ya. Untuk mobil besar, untuk mobil kecil ya Brio, Suso, untuk Ayla, Agia masih bahkan bisa dapat kembalian banyak. Emang untuk berpikir pakai mobil listrik yang semungil ini ya, banyak orang yang berpikir 2-3 kali ya. Bahkan kemarin tuh saya 1 minggu di Jakarta itu ya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Selatan, ke Pik, Pantai Indah Kapuk, itu saya menemukan mobil ini di jalanan kalau tidak salah tidak sampai 5 kali ya selama saya minggu di sana. Udah kok sedikit banget yang di jalanan-jalanan, tidak begitu banyak itu ya. Nggak tahu kenapa, bahkan di Jakarta pun seperti itu. Atau orang-orang yang beli ini nggak mau memakai juga nggak tahu ya. Seperti ini di daerah saya sendiri sebenarnya sudah ada 4 yang beli. Cuman yang keluar dan sering berpapasan ya, kadang-kadang berpapasan cuman 1. Yang lainnya kayak nggak pernah sama sekali, cuman sekali aja itu. Nggak, apa mungkin nggak pernah dipakai. Dan di daerah saya yang belinya paling terakhir itu saya, dan ini sudah 12.000 lebih ya, 12.612 kilometer. Dan apa sih yang saya rasakan di setengah tahun pakai mobil ini? Jujur setelah setengah tahun pakai mobil ini rasanya ya sudah terbiasa memakai mobil kecil seperti ini dengan fasilitas ya lumayan mewah, lumayan banyak seperti ini ya fitur-fiturnya. Terus walaupun kecil mungil, kalau udah kita terbiasa nggak ngurangin kenyamanan juga sih. Kalau jarak-jarak dekat itu masih enjoy, santai. Kemudian kalau dulu pakai mobil listrik pertama-tama itu, waduh, naik ke sana nanti nggak cukup gini-gini, perhitungannya itu lebih takut gitu ya di diri kita. Dan sekarang itu lebih enjoy, udah nggak mikir lagi, yalah 30% loss itu aja, udah tahu range-nya, udah tahu jaraknya, jadi agak santai sekarang itu. Dan yang paling terasa itu ya itu pengeluaran sih. Kalau dulu pakai BBM itu pengeluarannya banyak banget, sekarang pengeluarannya untuk mobil listriknya nggak kerasa itu. Justru kalau kayak gini 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya pakai yang mobil BBM itu, sekali keluar kerasa ngisi BBM 200-300 ribu itu kerasa. Sedangkan ini 300 ribu udah nyampe sebulan itu. Jadi emang enak banget sih mobil listrik itu, nggak nyesel. Walaupun nanti keluar yang bingo, keluar yang ini yang aneh-aneh atau yang baru-baru lagi gitu,
nggak nyesel loh memiliki mobil listrik di generasi pertama itu, karena kita akan merasakan keuntungan-keuntungan seperti itu ya, seperti listriknya PLN, ada diskonnya, ada ini. Ya kita nggak tahu nanti pasti harga PLN itu naik atau enggak, kita nggak tahu ya, tapi itu pengalaman saya. So, sampai setengah tahun lebih ini dengan kendaraan mobil listrik ini, saya sangat puas sekali. Ini tidak di-endorse ya. Kalau dulu saya mungkin banyak kelemahannya, kekurangannya saya explore semuanya, kelebihannya saya explore, dan ini pengalaman saya selama setengah tahun ini memakai mobil listrik ya. Itu yang saya rasakan, ya enak itu. Pengeluaran saya termanage, terkurangi jauh gitu, terus kita kemana-mana lebih enak pakai mobil. Bahkan motor saya udah hampir 2 tahun itu belum nembus 10.000, ini udah setengah tahun aja udah hampir 13.000. Dan ini enak banget ya untuk teman-teman semua. Mungkin yang takutkan teman-teman tuh baterai ya, katanya baterainya nanti kalau ini udahlah santai aja baterainya. Di Wuling itu baterainya tidak sekali rusak satu blok harganya separuh mobil, walaupun paling mahal segitu itu tidak. Jadi di Wuling itu baterainya itu per sel ya. Mungkin ada kerusakan, pastilah. HP juga ada kerusakan ya, iPhone juga ada kerusakan ya, di dalam baterainya ada baterai health-nya itu. Nah, kalau baterai health-nya nanti sudah di bawah 80, mungkin kan ada sel-sel tertentu yang waktunya ganti. Nah, itulah diganti per selnya, tidak satu baterai penuh. Jadi harganya ya tidak terlalu mahal, mungkin di angka puluhan juta mungkin masih ya. Di angka 10, 20 masih wajar mungkin kalau segitu, dan pemakaian lama ya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin kita belum ganti itu kalau baterainya itu. Jadi aman. Dan teman-teman yang takutkan itu kan, wah baterainya mahal separuh harga, nanti kalau baterainya habis kita separuh harga, kita harus siapin separuh harga mobil. Ya nggak gitu. Ceritanya nggak gitu teknisnya. Jadi baterainya nanti rusak, saya ulangi lagi, baterainya nanti rusaknya itu per sel. Kalau satu sel itu sudah tidak mampu atau rusak, tidak dapat mengalurkan listrik ke sel yang lainnya, itu baru diganti. Kalau enggak ya paling penurunan jarak aja itu. Kayak iPhone biasanya 100% jadi 80%, biasanya 4 jam jadi 3 jam terus. Dan selama setengah tahun ini belum ada penurunan ya. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali minimal itu saya pakai rute yang sama, kondisi jalan yang sama, beban yang sama, dan sampai sekarang ya masih standar aja, habis segitu terus gitu ya, nggak berkurang, bahkan saya tambah ban, ganti ban pun nggak berkurang jaraknya. Jadi masih enak. Nah, itu pengalaman saya setengah tahun pakai mobil Wuling REV ini ya.